antara swasta ASN, swasta dan ASN dan lain-lain itu 112.000. 112.000 yang sudah penghasilan tetap. Kalau dihitung kakaknya mungkin nggak persis seperti itu. Pasti ada faktor pengurang. Faktor pengurangnya adalah jadi berpenghasilan tetap itu ASN 7.500-an, swasta 104.000. Totalnya berarti 111.500 yang sudah punya penghasilan tetap. Nah, tentu ini ada faktor pengurang. Pertama adalah yang suami istri kerja double, ada sama-sama swasta, ada juga PNS. Nah, ada juga orang luar yang kerja di sini, kerja di sini. Ya anggap sajalah mungkin itu 1:4, 20%. Perkiraan kita 20%, faktor pengurangannya berarti 22.000 lah. 22.000 faktor pengurang. ASN kan 7.000. Anggaplah semua ASN itu semuanya itu udah banyak lah, kita hitung banyak itu. Itu berarti yang belum berpenghasilan, yang sudah berpenghasilan tetap kurang lebih 90.000. Nah, kalau kakaknya 128.000 setengah, nah terus yang berpenghasilan tetap 90.000, yang tidak berpenghasilan tetap berarti 28 setengah tambah itu berarti 39, anggaplah 40.000. Itu sudah estimasi banyak. Iya, estimasi banyak 40. Nah, kita harus memikirkan 40.000 itu rata lah, anggaplah. Anggap rata ya, tentu walaupun ada juga pengusaha yang mapan, itu faktor murah lah. 40.000 itu hitungan di atas kertasnya itu berarti 40.000 kakak. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Nah, kalau hanya terkait beras saja yang 20.000 tentu kurang. 20.000 yang sembako Pemda itu kurang karena sasarannya 40.000, hanya 20.000 yang disediakan oleh Pemda. Iya, itu kurang. Masih ada 20.000 yang belum. Nah, ini yang ngoceh. Oh gitu. Ini yang akan ngoceh. Ini yang istilahnya tidak puas. Iya, tidak puas. RT mungkin sudah dimasukkan semuanya. Tapi kuotanya sekian, dipilih-pilih. Dipilih-pilih. Nah, karena pandangan tiap orang pasti nggak sama. Nah, ini miskin beneran atau apa nggak sama lah. Apalagi mabah seperti ini. Semuanya. Maka akan ada gejolak seperti itu. Jadi memang mau nggak mau karena buru-buru ini. Karena waktu. Kenapa harus buru-buru? Semua rakyat ingin segera dapat makan. Karena situasinya situasi memang darurat. Maka ya siapapun kalau buru-buru, karena saya yakin komunikasi komunikasi yang efektif, yang memadai itu udah 50% dari pekerjaan. Nah, untuk bisa kalau komunikasinya dengan satu orang bisa memadai. Kalau komunikasinya dengan seluruh rakyat Putih perlu waktu yang memadai. Bupati sampai perlu waktu yang memadai. Terus rakyat bilang bupati aja yang menentukan. Gimana tahu bupati itu repot juga seperti itu. Ini problemnya. Nah, kalau hanya programnya beras 20.000 saja, memang problem. Tapi kalau digabungkan dengan program lain, kebalikan, susah nyari orang nanti yang terima. Wah, menarik sekali nih. Serius. Jadi malah kalau digabungkan dengan program lain, mencari yang penerima susah. Saking banyaknya program, saking banyaknya pemerintah ini pengen bantu rakyatnya. Kalau boleh tahu programnya karena ini kita darurat, banyak program-program untuk bangun ini itu di-cancel. Jadi pembangunan fisik. Nggak semuanya, tapi banyak lah. Yang tidak penting. Nggak penting itu, nggak esensial. Yang penting semua penting, tapi bisa di lain waktu. Itu banyak dialokasikan untuk bantu rakyat di semua level, desa, kabupaten, provinsi, pusat. Nah, oke, kita bahas satu-satu. Satu, program yang sudah ada yang sudah ada itu satu namanya PKH. Program Keluarga Harapan. PKH ini sudah dari 2013.
2013 7 tahun sudah berjalan. Dari 2017 di Kutim ada 8.090 kakak. 8.090 kakak yang didapat itu nggak sama ya, 1,8 juta sampai 2,8 juta per tahun. Jadi total per 3 bulan ditransfer. Sudah ada 8.090. Jadi ada bantuan yang iya. Ini bukan lewat RT tapi lewat petugas khusus yang mendata. Nah, tetap aja masyarakat bergejolak, nggak tepat sasaran dan sebagainya. Nah, jadi itu. Nah, oke. Sudah 8.000 ya? 8.000. Anggaplah 8.000. Kedua, dulu kenal kita namanya Raskin. Sekarang bukan namanya Raskin lagi. BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan Pangan Non Tunai. Ya, jadi program dari pusat. Iya, itu. Jadi tidak beras lagi tapi dikasih duit, dia kasih voucher untuk beli beras. Ada di tempat tertentu. Jadi berasnya berkualitas. Pilihan sendiri. Nah, ini karena dikasih duit kan. Dulu 150.000, sekarang 200.000 per bulan. 200.000 per bulan sekarang. Karena ada Covid ini sampai Desember ke sana. Itu biasanya 150.000 per bulan. Nah, di Kutim ada 14.000 penerima BPNT. Tapi ingat, sebagiannya seluruh PKH tadi adalah juga terima BPNT. Artinya yang di luar PKH itu saya hitung 5.900. 8.000 sama 5.000 sampai 6.000 sudah 14.000. 14.000 kakak di Kutim menerima bantuan. Oke ya, benar itu. Baru kita ngomong sembako yang tadi, yang Pemda 20.000, 14.000 tambah 20 udah 34.000. Oke. Belum selesai, Bos. Ini sudah berproses, ini sudah terlaksana. Berproses terlaksana. 34.000 tadi sudah dapat bantuan. Iya, sudah. Yang PKH sudah dari 7 tahun yang lalu. Dari 7 tahun. Ya, BPNT yang ya sudah lama tapi yang itu barusan tahun-tahun ini. Sembako sudah, datanya semuanya sudah di kota sudah di tempatnya masih berproses. Intinya sudah terlaksana kan, udah 34.000. Oke, 34.000 ya, 34.000. Nah, yang sedang berproses lagi itu ada 3 program lagi. BLT pusat. Bukan semuanya. Sekarang kita mulai dari bawah dulu. Bantuan langsung tunai dana desa. Nah, sesuai pemerintah bikin aturan Permendes nomor 6 terakhir 2020. Jadi 30%, ada 30-35% tergantung jumlahnya lah. Kalau di bawah 1,2 M itu 30%. Tergantung jumlah yang diterima dana desa. Kalau dana desa terima 800 sampai 1,2 M 30%. 30%-nya harus untuk BLT. Kalau desanya itu terima lebih dari 1,2 M itu 35%. Kita hitung yang rendah aja. 30%. Ya. Di Kutim totalnya dana desa kalau 81 M lebih. 1, berapa M? Desanya 139 desa. Ya, jangan hitung yang tinggi lah karena variabelnya nggak sama. Ya hitung yang rendah saja. Saya hitung itu anggaplah 950 dibagi 1,8 juta. 1,8 juta dibagi 1,8 juta. Kenapa 1,8 juta? Kan 600 kali 3 ya, itu jumlahnya. Iya, rata-rata satu desa itu 157 sampai 200 kakak penerima. Nah, kita hitung yang rendah aja, jangan hitung yang tinggi. Ya, 157 kali sudah saya hitung 139 dapat 22.000 lah. 22.000 kakak sekutif dari dana desa. 600.000 selama 3 bulan. Tadi sudah 34 ditambah 22 udah 55.000 Pak ya. 55.000 kakak yang mendapatkan itu bantuan. Belum cukup. Masih ada lagi yaitu BLT dari pusat. Dari pusat kita dapat kuota. BPNT yang beras tadi ini pun sekarang masih mau ditambah.
BPNT yang beras tadi pengganti rasi yang tadi. ada barusan pusat bersurat mau ditambah kurang lebih 5 juta lagi se-Indonesia dapat lagi. Oke, ya itu kita belum tahu angkanya, itu belum tahu. Nah, BLT pusat ini kita dapat jatah kuota 9.090 sekutip. Sudah masuk data dari DTKS, data yang di Dinas Sosial, itu 5.500-an. Sekarang yang mau disusun baru di luar data itu 3.500-an. Oke. Nah, 9.000 tadi 55 tambah 9.000 kurang lebih 64.000. Belum selesai. Masih ada lagi. Baik. Apa lagi, Pak? Yaitu BLT Bansos Provinsi. Oh, provinsi ada BLT lagi? Ada lagi. Oh. Itu kita dapat kuota 12.500, itu dapat 250.000 selama 3 bulan. Beda ya. Maka nah ini problem juga nanti, ini kok dapat sekian dikira pilih kasih. Enggak, memang programnya beda. Nah ini, cuman kendalanya ini hanya yang ada di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. 12.500. Kapan harus disiapin? Nah, ini problemnya. Besok yang dari pusat itu besok harus sudah distorkan. Gimana kita bisa merapikan data itu, mensinkronkan semua bantuan itu? Nah, total semua. Nah, terus yang data dalam hitungan hari yang dari 12.500 itu suruh nyari apa? Nama ibu kandung. Data sampai 12.500 hitungan hari suruh mencari nama ibu kandung penerima yang sudah ada datanya, suruh itu 12.500 melengkapi nama ibu kandung. Ini problemnya. Jadi emang bukan pemerintah tidak mau, pemerintah saking baiknya mau ngurus ini. Jadi sebenarnya kuota bantuan itu melimpah, tapi kalau curu cepet pasti bermasalah. Pasti ada kekurangan. Ada kekurangannya. Pemerintah minta cepat, tepat, nggak boleh double. Nah, yang udah terima double yang cuma satu yang boleh double. Beras BPNT dengan PKH itu boleh double. Di luar itu nggak boleh double. Nah, total itu sudah ada kurang lebih 77.500 KK penerima program ini. Semua bantuan itu saya hitung 70 sekitar 77.500. Sedangkan sasaran kita itu tadi tak hitung itu udah 40.000. Hanya 40.000 yang nggak punya penghasilan tetap. Artinya kalau di atas kertas jumlah bantuannya melebihi kebutuhan. Iya. Kecuali kalau yang beras itu tidak dihitung. Boleh double untuk yang beras yang dari Pemda. Iya, sembako itu boleh double, itu insya Allah bisa rata. Artinya memanfaatkan di luar bantuan Pemda pun sebenarnya sudah mencukupi. Tapi ini kan masalahnya adalah ini kan perintahnya barusan. Semua didesak. Tadi perintahnya dulu kita semuanya adalah suruh ngurusin COVID, kita duluan. Yang namanya orang lapar nunggu surat, nunggu perintah dulu itu kami Dewan mensetujui. Kami lebih duluan membuat program itu. Itu baru ada program-program dari yang lain dari pusat itu. Nah, 70.000, tapi ya itu di atas kertas. Faktor-faktor teknisnya lagi nanti problemnya adalah kalau cukup waktu sebenarnya adalah kalau cukup waktu ya. Ini kalau aja lah. Kalau ada waktu yang lebih. Kalau ada waktu, masalahnya itu adalah kalau ada waktu itu lebih baik. Masalahnya penduduk kan tidak rata. Yang harus dimulai duluan itu adalah BLT desa. BLT dana desa. Jadi menurut Bapak idealnya yang running duluan adalah BLT desa. Karena uangnya disetor ke mereka, dia sendiri. Desa yang terima duitnya, dia ngelola. Kalau ribet kan dekat. Nggak usah ke kabupaten. Jadi permasalahan ada cukup di desa. Ada apa di desa, mereka lebih paham. Kalau debatnya kan Pak ini kenapa dikasih, Pak ini kenapa dikasih, dia paham. Dia ngomong bupati, siapa tahu orang sana ini nggak tahu kita.
Kalau tim di bupati suruh eleksi kan susah. Nah, kalau di level itu desa itu dijalankan rata-rata 157 itu dapat, syukur selesai. Kalau kurang baru BLT pusat itu, pusat dan provinsi. Yang 600.000 sama 600.000 sama 600.000 itu 600.000. Nah itu. Nah yang sangat kurang itu adalah di kota. Kalau sangat di, utara itu. Kalau di kecamatan itu relatif ya, mencukupi karena kurang dikit. Nah, kalau di kota ini satu desa sangat utara itu mungkin 2 kecamatan di 2-3 kecamatan di pelosok jumlah penduduk. Saking padatnya kota. Iya, satu desa di sini. Dulu satu dapil. Iya, 7 anak sama dengan Sang Saka cuma 6 dapil. 1 dapil tapi 6. Satu desa. Perbandingannya itu sangat 5 kecamatan. Di sana 5 kecamatan itu berapa desa itu? Berbanding dengan itu. Nah, problemnya adalah di kota. Makanya dana desa tidak akan cukup untuk di kota. Sepatutnya anggaran lainnya ini yang dari pusat difokuskan di yang belum tercukupi. Mau desa kan mau kota, tapi saya yakin kota ini, kota kecamatan maupun kota kabupaten yang kurang. Itu perlu difokuskan di situ, terutama yang BLT pusat maupun BLT provinsi. Itu kalau dengan begitu insya Allah ya bisa jadi rata karena menurut teori di kertasnya udah cukup bahkan lebihin di kertasnya, tinggal teknisnya pemerataannya sama butuh waktu. Sementara waktunya tidak dikasih banyak, suruh besok 2 hari 3 hari seminggu dari sini untuk begitu. Sementara komunikasi antara itu juga terhalang karena COVID. Iya, nggak boleh kita rapat secara itu berdebat. Debatnya ya di WA begitu. Itu. Nah, ini kondisinya memang kondisi darurat. Seperti ini yang perlu di masyarakat ya. Sekarang apa yang idealnya? Sepatnya aja masyarakat komunikasi ke desa dan di level mereka. Jadi masyarakat dianjurkan untuk proaktif, Pak ya. Iya, proaktif untuk tidak menunggu di data atau langsung. Iya, proaktif saja. Proaktif yang belum dapat ya desa di input, mana yang nggak dapat sembako, dapat yang lainnya. Apakah kalau BLT bansos dari provinsi itu kan datanya sudah PNM Beatrice itu secepatnya saja dikirim ke WA aja lah semuanya ke. Sekarang mau nggak mau harus pakai teknologi dari dinas sosial langsung dipecah-pecah per kecamatan mecah per desa itu langsung lewat ini datanya ini tolong carikan nama ibu kandungnya mereka. Nah, karena kan itu sudah ditentukan. Ini kan bukan usulan kalau yang 12.000 sudah melengkapi data, Pak ya? Tinggal melengkapi data yang ada di situ. Nah, tapi pasti ini terdobel dengan yang sembako. Karena sembako sudah jalan ini duluan. baru. Iya, seperti itu. Ini yang perlu kita sadarin semuanya. Bukan masalah korupsi ini, enggak, karena buru-buru seperti itu. Korupsi apa juga? Dikasihkan yang terima duit juga langsung ke rekening masing-masing, enggak lewat itu. Tidak ada lewat itu, enggak, langsung transfer langsung ke rekening masing-masing. Jadi jangan juri-juri yang begitulah. Jadi ada baiknya masyarakat ya jangan sudon lah. Boleh menyampaikan problemnya, tapi jangan sudon-sudon. Artinya menyampaikan pendapat sambil mencari tahu. Iya, mencari tahu. Jangan langsung seperti apa? Jangan begitulah. Artinya masyarakat proaktif. Iya. Di tengah keterbatasan pemerintah juga segala jajaran berusaha melakukan yang terbaik. Nanti akan terjadi hasil yang maksimal. Iya. Walaupun tentu ada. Ada problem. Ini kita dunia pasti ada problem. Tugas kita adalah meminimalisir problem, yaitu mengkomunikasikan komunikasi yang efektif, yang baik itu udah 50% dari pekerjaannya. Termasuk begini-begini ini
Kalau didengar oleh masyarakat akhirnya Masalah. iya agak sedikit memahami problematikanya. Saya wakil rakyat, saya juga harus melihat dari sudut pandang rakyat. Cuman ya tidak satu dua rakyat, karena rakyat sedikit banyak pendapatnya berbeda-beda. Yang saya lihat kepentingan rakyat saja, berbeda rakyat itu. Jadi dari Bapak mungkin ini kan sudah berjalan, dari Pemda kemarin sudah berjalan dan saat ini masih berjalan. Terus ini ada program dari pemerintah yang sebagian sudah berjalan seperti PKH yang Bapak sebut dari tahun 2017, dan ada lagi yang baru-baru BLT itu. Nah, dari Bapak gimana supaya ini program ini merata gitu maksudnya? Ya yang pertama harus diutamakan aja dulu datanya dari BLT desa, BLT pusat, BLT itu. Kalau soal itu kalau bisa masih irama. Tapi bisa nggak semua ngurusin bareng-bareng begitu, tenaganya sama seperti itu yang agak repot. Ya itu dulu kan, karena ingat nggak ada jaminan ini cuma 3 bulan. Jadi belum ada kepastian COVID ini selesai kapan gitu. Iya. Jadi kita harus maka yang dari pusat itu kita serap dulu, kita kasihkan. Iya. Yang dari daerah ya di daerah menutupin yang belum. Kalaupun ada sisa istilahnya, iya itu langsung dihambur lagi, kita hambur lagi sehingga tidak ada kata rakyat yang tidak punya penghasilan tetap tidak dapat bantuan. Jadi yang dari pusat diajukan dulu, baru yang sembako ini untuk nutupin yang kurang, walaupun secara teori lebih dari itu, terus atau untuk antisipasi kalau ini lebih panjang. dari Jadi istilahnya 3 bulan. Pemda harus bisa memanfaatkan sumber daya ini seefektif mungkin. Karena belum ada jaminan sampai kapan ini. Iya, tapi saya hanya mensuarakan, memang melihat dan ngomong memang nggak semudah ketika menjalankan, karena saatnya saya jadi aparat Pemda terus dengan waktu yang mendesak itu ya 3 hari 4 hari atau seminggu mengumpulkan data seperti itu ya memang nggak mudah, tapi nggak semudahnya tidak dalam kondisi yang ideal. Iya, tapi itu bisa dilakukan adalah dengan cara kerjanya, harus birokrasi dirubah dengan ini langsung bikin grup WA ya di sos ke kecamatan ke semua desa ke semua RT-nya langsung. Artinya memutus birokrasi. Iya, memutus birokrasi. Nunggu surat ditangani. Enggak, harus lewat itu aja nama-namanya. Contoh kalau BLT Bansos ini dari 12.500 langsung di breakdown. WA semuanya sesuai alamatnya itu. WA itu sampai ke udah ke desa lah. Desa juga WA ke RT-nya. Cari ini. Nah, kalau sudah di 12.500 di breakdown RT kan 1000-an kan lebih kan. Berarti kan cuma nyari 10-20. Nah, kalau nyari 20 nama dalam 3 hari ribuan sendiri ya bisa lebih gampang. Baru nama dilengkapi, itu baru kirim lagi breakdown lagi. Nah, itu insya Allah baru bisa. Jadi harus birokrasinya harus menyesuaikan kondisi. Memang kayaknya COVID ini merubah pola kehidupan kerja. Jadi dari yang manual menjadi digital. Iya. Memaksa orang sekolah harus lewat digital seperti itu. Emang kehidupan akan banyak berubah setelah ini. Itu udah takdir Tuhan lah mungkin saya itu. Iya. Jadi intinya tentang bantuan sosial ini masyarakat diharapkan kolaborasinya. Iya, komunikasi dengan aparat ya, terus aparat pemerintahan juga segera berkomunikasi dari semua lini secepat mungkin, bikin banyak grup-grup begini agar bantuan-bantuan ini bisa terserap secepatnya, masyarakat cepat merasakan. Jangan sampai nanti ada bantuan yang tidak terserap. Padahal sudah ada jatahnya. Karena gara-gara teknis administratif. Itu kalau dengan birokrasi normal, rapat, terus harus bersurat, harus nyetor data ke
desa, kecamatan, saya jamin pasti lewat. Iya. Tapi kalau birokrasi digital, cukup surat pun cukup WA semuanya cepatnya balik 3 hari cukup lah. 1 hari ke bawah, 1 hari di nyari data, 1 hari ngirim lagi sudah set. Nah, kalau sudah data ada di sini, ya ngetik kan ya walaupun 12.000 atau 50.000 itu banyak, kita bisa semua TK2D itu suruh ngetik cepat untuk input juga bisa lah, seperti itu. Nah, harapannya ini yang semoga ini bisa membantu masyarakat. Nah, saya sebagai wakil rakyat berkewajiban untuk memperjuangkan banyak program ini, perjuangkan rakyat saya yang sedang kesusahan. Iya, terus mengawal beginilah, seperti mengkomunikasikan. Kadang-kadang juga ya termasuk komunikasi untuk menyampaikan kepada rakyat yang karena pemahamannya kurang, informasi yang didapat akhirnya emosi saja. Iya, maka kadang-kadang ada rakyat yang emosi saja. Saya tidak nyalahkan juga karena yang dia tahu cuma itu. Pemahaman cuma di situ, ya dia nggak dapat informasi, akhirnya emosi saja. Nah, saya juga harus berkewajiban memberikan informasi, menenangkan mereka, seperti itu. Karena nggak ada gunanya marah-marah di Facebook, nggak pernah komunikasi ke RT, tidak lanjutin di desa dan lain sebagainya juga kurang efektif. Terima kasih Pak penjelasannya yang sangat gamblang saya kira. Jadi insya Allah bulan-bulan ke depan ini bantuan-bantuan ini akan segera ada dan mencukupi. Nah, tinggal kita bagaimana masyarakat dan pemerintah saling berkolaborasi agar ini efektif seperti itu Pak. Mungkin terakhir Pak, pesan-pesan di tengah wabah ini kepada masyarakat yang menyaksikan. Yang pertama adalah ini kita jadikan sebagai kita semua harus bersabar, tidak usah mikir kaya atau apa, yang penting cukup ada untuk makan dulu. Itu wajib untuk berpikir begitu. Gak usah membandingkan rezeki kita dengan rezeki waktu normal. Ya memang kondisinya tidak normal seperti itu. Jadi dengan kesabaran, dengan tidak membanding-bandingkan, semua masalah itu hanya sumbernya itu adalah membanding-bandingkan. Kalau tidak membanding-bandingkan, damai aja kehidupan ini. Itu yang pertama itu. Dan terus proaktif ke perangkat, pemerintah yakin memikirkan rakyatnya, tapi karena kita ini manusia ya beginilah prosesnya seperti itu. Jangkakan manusia, malaikat pun yang bagi rezeki semua ini kan lewat malaikat, tetap aja dikomplain. Sepanjang manusia yang menilai ya memang begitulah, seperti itu. Jadi proaktif di desanya, dan jangan cuma proaktif di Facebook dengan nada yang negatif. Nah, itu hindarin. Karena lebih berguna langsung proaktif aja. Iya, seperti itu. Nah, di Facebook nggak apa-apa juga, tapi jangan provokatif, jangan ada yang negatif. Itu menjaga ketenangan. Iya, karena semua ini musibah kita semuanya. Aparat semuanya ingin juga melayani masyarakat. Dan apapun di Facebook itu juga dipantau oleh wakil rakyat. Ya macam-macam semuanya, termasuk apalagi provokatif negatif yang menjurusnya fitnah, nanti bisa jadi perkara urusan yang berbeda. Itu jadi mendingan proaktif ke desa, proaktif ke desa, ya sama-sama. Ini musibah bersama, kita bersama. Iya, dan bagi yang punya kemampuan, ya setelah program-program pemerintah ini ya kita lihat, nggak usah ngurus lingkungan RT kita aja. Nanti kalau ada dari pemerintah yang tetap ternyata belum dapat, masih ada 1, 2, 3 ya. Iya, program. Nah, itu sungguh bagus, yang berkemampuan lebih juga bantu itu di lingkungan RT masing-masing. Tapi setelah ini, saya pribadi memang nunggu ini semuanya. Beres, terus mana yang nggak beres sih? Ya, bantulah. Menutup celah. Iya, menutup celah seperti itu. Lebih efektif semuanya seperti itu, karena kita tidak bisa hidup sendiri di dunia itu. Dan ya, moga-moga ini jadi kebaikan kita bersama dan kita selamat menghadapi musibah ini. Baik.
Terima kasih Pak atas waktunya hari ini. Ini sangat sebuah hal masukan yang sangat berharga bagi masyarakat. Semoga nanti ke depan kita bisa jumpa lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Amin. Siap. Ya, sepanjang untuk rakyat masyarakat siap setiap waktu. Ya, demikian pemirsa bincang-bincang kita dengan Bapak Ucup Prasetyo khususnya tentang COVID dan bantuan-bantuan sosial. Demikian dari kami. Sampai jumpa lagi di program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.